Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok kami beranggotakan Vivit Nuryani, Herawati Putri, Muhammad Iqbal Fareza, Syarifah Elsa Fitri, dan Tergar Kresna. Di sini saya dan teman-teman akan membahas tentang Undang-Undang Usaha Kecil dan Menengah. Undang-Undang Usaha Kecil, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian daerah maupun negara. UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro maupun usaha besar. Pembahasan. Yang pertama ada bidang usaha UMKM, yang kedua manfaat UU nomor 8 tahun 2008 atau manfaat UU nomor 20 tahun 2008 dan PP nomor 7 tahun 2001 bagi pelaku usaha UMKM. Yang ketiga, manfaat UMKM bagi pemerintah dan yang keempat, kekurangan dan kelebihan UMKM. Bidang usaha UMKM. Kriteria usaha yang tergolong UMKM yang pertama ada usaha mikro, merupakan sebuah usaha yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha dan juga didasarkan pada kriteria usaha mikro. Yang kedua usaha kecil, adalah usaha dengan kekayaan bersih yang mencapai 50 juta juga. Saya ulangi, yang kedua ada usaha kecil. Adalah usaha dengan kekayaan bersih yang mencapai 50 juta rupiah. Yang ketiga, usaha menengah merupakan usaha dengan total kekayaan bersih 500 juta rupiah sampai dengan puluhan miliar rupiah. Usaha yang termasuk ke dalam kategori ini bukan anak atau cabang perusahaan yang besar dan tidak termasuk ke dalam kategori UMKM. Manfaat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 bagi pelaku UMKM. Undang-undang ini disusun dengan maksud untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah. Secara umum, struktur dan materi dari undang-undang ini memuat tentang ketentuan umum, asas prinsip dan tujuan pemberdayaan, kriteria penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan dan koordinasi pemberdayaan, sanksi administratif dan ketentuan pidana. Manfaat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 bagi pelaku UMKM. Peraturan pemerintah tersebut merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja, juga mengatur ketentuan terkait efisiensi biaya dalam pendirian koperasi, mendorong koperasi melakukan modernisasi dan digitalisasi, pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan koperasi berdasarkan prinsip syariah, menciptakan dan menumbuhkan wirausaha baru, integrasi UMKM dalam global value chain, serta mendorong UMKM naik kelas. Peraturan pemerintah ini diharapkan mampu mendorong koperasi dan UMKM agar semakin tangguh dan kuat, serta dapat menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Kemudahan lain bagi UMK yang diatur dalam RPP ini adalah perizinan berusaha. Manfaat UMKM bagi pemerintah, yang pertama, UMKM memiliki kontribusi besar terhadap PDB, yaitu 61,97% dari total PDB nasional atau setara dengan 8.500 triliun pada tahun 2020. Yang kedua, UMKM menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar,
Jumlah UMKM yang banyak berbanding lurus dengan banyaknya lapangan pekerjaan di Indonesia, sehingga UMKM memiliki andil besar dalam penyerapan tenaga kerja. Yang ketiga, UMKM menyerap kredit terbesar pada tahun 2018. Kelebihan UMKM: 1. Fleksibilitas operasional. 2. Kecepatan inovasi. 3. Struktur biaya rendah. 4. Kemampuan fokus di sektor yang spesifik. Kekurangan UMKM ialah 1. Kesulitan pemasaran, keterbatasan finansial, keterbatasan sumber daya manusia atau SDM, masalah bahan baku, keterbatasan teknologi. Kesimpulan, usaha kecil dan menengah, disingkat UMKM, merupakan sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Pertumbuhan UKM di Indonesia membawa dampak baik bagi perkembangan ekonomi. Sifat UMKM yang mudah diaplikasikan ke dalam berbagai sektor, menjadikan UMKM dapat menciptakan lapangan kerja baru. UMKM juga mampu meningkatkan jumlah pendapatan negara. Selain bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia, tanpa disadari, UKM juga telah mampu mengurangi angka pengangguran di masyarakat, sekaligus juga meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.